Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan saya, Intan dan rekan-rekan saya, yaitu Yusuf dan Lutfia Safiranding Tias. Kami dari kelompok Magelang yang akan melakukan penugasan ujian akhir semester, yaitu matkul kelembagaan, dan kami mengambil judul atau tema yaitu sinergi antara BUMDes dengan Dinpar Kabupaten Magelang terhadap pengelolaan BUMDes. Seperti itu, Pak. Adapun tujuan kami mengangkat tema tersebut karena salah satu dari rekan kami merupakan putra daerah dari Desa Wisata Karanganyar sendiri, yaitu Yusuf Farhan. Dan juga kami pernah melakukan wawancara manajemen pariwisata yang juga dilaksanakan di Balkondes Karanganyar. Ya, kita sudah melihat ya Balkondesnya seperti apa, dan ya mengetahui beberapa info sedikit lebih banyaknya di Desa Wisata Karanganyar sendiri. Dan juga karena Desa Wisata Karanganyar ini termasuk dalam penghargaan Anugerah Desa Wisata pada tahun 2021 dan termasuk ke dalam 50 desa wisata di Indonesia itu, Pak. Oke, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya untuk para narasumber, Bapak Widodo dari Disparpora Kabupaten Magelang untuk memperkenalkan diri. Apakah Bapak berkenan? Terima kasih. Saya Widodo Anwari dari Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, tepatnya Subkor Pemasaran pada bidang pemasaran dan ekonomi kreatif. Begitu? Mbak Salsa? Nggak dengar Mbak Salsa? Mic-mu masih dimutan. Untuk narasumber dari BUMDes, boleh berkenan untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Hilmi Utia Haironi. Saya dari BUMDes Cipta Mandiri Desa Karanganyar. Oke, baik. Bapak Widodo dan Bapak Hilmi, selamat datang di wawancara kelembagaan kami selama 45 menit ke depan. Kami bertiga izin untuk mengulik tentang Balkondes ya, Pak. Ya. Tetapi gini ya, Mbak, sebelum mengulik, tentu kami mohon maaf, kami tentang kebijakan aja. Mungkin nanti agak melebar ngobrol-ngobrol kita itu. Iya, Pak, baik. Karena kita tidak spesifik ke Balkondes, jadi kita semua potensi pariwisata itu semua kita rangkul gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Kebetulan kami ini juga salah satu tema besarnya itu dari dosen kami juga meminta menjawab sebuah pertanyaan, apakah ada sinergitas di antara dua kelembagaan tersebut gitu, Pak. Iya. Baik, boleh kita mulai pertanyaan yang pertama ya? Boleh, silakan. Pertanyaan yang pertama nih, Balkondes Karanganyar profilnya seperti apa? Yang kami ketahui Balkondes itu adalah sebuah CSR dari BUMN. Nah, kami ingin mengetahui lebih lanjut nih profil dari Balkondes tersebut. Kenapa sih bisa berdiri di desa wisata di sekitar kawasan Candi Borobudur seperti itu? Ini ranahnya BUMDes nih, bukan kami kalau itu. Iya, boleh nanti Bapak dari Bapak Widodo dari. Ini Mbak yang mau billing ini ya? Ya. Mbak itu mau billing ya? Kalau kok nggak jelas-jelas. Iya. Mas Hilmi monggo silakan. Ya. Saya mau menceritakan sedikit profil tentang Balkondes Karanganyar sendiri ya, Pak. Yang pertama, Balkondes Karanganyar itu didirikan
pada sekitar tahun 2017 sampai 18 itu berdiri di atas tanah kas desa yang kita kebetulan mendapat CSR dari Bank BTN. Balkondes sendiri di Borobudur bukan hanya di Balkondes Karanganyar, tapi di semua desa ada Balkondes, sejumlah 20 Balkondes, dan itu adalah support dari BUMN untuk mengembangkan desa wisata yang ada di sekitar Borobudur. Di Balkondes ini kita punya homestay, punya aula pertemuan, dan punya paket wisata. Seperti itu. Jadi tadi mungkin udah dijelaskan dari Mas Hilmi ya tentang bagaimana sih awal terbentuknya Balkondes di Karanganyar. Mungkin saya akan tanya lagi yang lebih spesifik mungkin ya, Mas. Fungsi Balkondes selain untuk gimana ya, kayak menjalankan pariwisata di sekitar Candi Borobudur itu, selain untuk pariwisata apa aja ya, Mas? Mungkin kayak peningkatan perekonomian masyarakat atau apa itu? Oke, saya jawab. Untuk Balkondes sendiri, di sini kita punya namanya Artshop, jadi itu semacam etalase untuk UMKM yang ada di Desa Wisata Karanganyar sendiri, khususnya di sana nanti ada kita menampilkan, kita kan punya UMKM gerabah, punya ukir bambu, wayang suket, jadi kita display di Balkondes untuk biar wisatawan yang datang ke Balkondes itu tahu kalau Karanganyar punya UMKM itu, dan itu nanti kita arahkan, kalau mereka tertarik kita arahkan langsung ke galeri-galeri yang ada di Desa Karanganyar. Nanti kita arahkan ke sana dan kita jual paket wisata. Itu kan menjadikan semacam pengembangan. Jadi UMKM yang tadinya cuma dijual, kita sekarang dikemas menjadi paket edukasi, dan itu menambah pemasukan untuk para pelaku UMKM. Mungkin dari Pak Widodo bisa menambahkan nih. Iya. Jadi gini Mas Hilmi, Mas Hilmi siapa itu? Mas Yusuf. Ya. Jadi gini, kalau yang saya tahu ya, itu bisa direvisi ya Pak Mas Hilmi nanti kalau ada kesalahan. Jadi sejak tahun 2017 itu di Kabupaten Magelang itu telah terdapat 20 desa yang mendirikan Balai Ekonomi Desa, Balkondes. Nah, dan di sana menawarkan, apa sih sebenarnya Balkondes itu? Menawarkan penginapan yang bernuansa pedesaan. Karena orang kota itu kan kebanyakan mungkin belum tahu apa ciri khasnya, keunikan daripada Balkondes itu, apa yang ditawarkan itu. Jadi Balkondes ini merupakan satu bentuk proyek kerjasama dari desa dengan badan usaha milik negara BUMN. Betul apa tadi yang dikatakan oleh Mas Hilmi, mungkin tadi dengan salah satu CSR BUMN sebagai pengembangan 3 destinasi wisata di Indonesia. Jadi kita ada 3 Mas, yakni di Indonesia itu Kabupaten Magelang, kemudian Kabupaten Magelang itu cuma Borobudur, kemudian Danau Toba, kemudian Mandalika, itu di Nusa Tenggara Barat. Iya, ada 3. Itu bisa direvisi nanti kalau kan ya. Coba. Destinasi wisata Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Dan alhamdulillah kita punya Borobudur, sehingga kita masuk dalam proyek yang diinisiasi oleh Badan Usaha Milik Negara. Kemudian Balkondes itu sebenarnya apa? Perlu diketahui ya Mas ya. Balkondes itu kita punya 20 desa. 20 Balkondes di Borobudur. Nah, Balkondes itu merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, di mana program ini menyasar desa-desa yang memiliki beragam potensi untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut. Misalnya di Karanganyar kita tahu ada gerabah, nah, kemudian ada pembuatan gerabah, kemudian ada di Wanurejo ada satu keunikan lagi, kemudian di seputaran Candi Borobudur. Begitu Mas, karena ini untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar, yaitu ikut peran sertanya dari BUMN tersebut.
Begitu. Silakan. Oh, berarti kurang lebihnya itu adanya balkondes di setiap desa di Borobudur itu bisa menjadi wadah untuk mengangkat potensi-potensi dari tiap desa itu ya, Pak. Untuk dikenalkan Betul. kepada wisatawan gitu ya. Betul. Betul. Karena ada satu keunikan. Di Karanganyar itu ada satu keunikan sendiri, gitu. Begitu. Mungkin Pak, kalau dari mau tanya saya, kalau dari pandangan Dinas Pariwisata ya Pak, mungkin dari Bapak, Ya. keunikan Desa Karanganyar sendiri itu apa sih dari Dinas Pariwisata yang mungkin membuat Karanganyar kan sempat ya Pak diangkat untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah di kompetisi pariwisata Indonesia itu kan Pak, Desa Iya. Karanganyar. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih keunikan dari Desa Karanganyar, kenapa bisa mewakili mungkin provinsi atau daerah Magelang sendiri di kompetisi pariwisata se-Indonesia itu, antar desa wisata. Gimana? Dari pandangan Bapak, ada apa sih dari desa keunikan dari Desa Karanganyar yang mungkin bisa dipilih untuk mewakili daerah Magelang atau Provinsi Jawa Tengah sendiri di event pariwisata kompetisi Desa Pariwisata Indonesia itu Pak, yang tahun lalu atau kapan itu? Ya. Ya. Oke, Desa Wisata Karanganyar ini, Balkondes Karanganyar ini ada satu bentuk keunikan tersendiri. Desa ini kurang lebih sekitar 6 km dari Kompleks Wisata Borobudur, dekat dengan Borobudur. Ya, dekat. Nah, Karanganyar itu menawarkan satu bentuk wisata alam yang mengesankan dengan perpaduan landscape Gunung Menureh dan suasana pedesaan yang masih alami. Di sana di belakang itu kan ada Gunung Menureh itu Mas. Iya Pak. Nah, itu kan landscape yang menawan untuk kita ambil view-view-nya itu. Nah, desa wisata Karanganyar sendiri menyimpan satu potensi wisata yang berupa kerajinan gerabah. Di sana, ketika Anda masuk dari arah Borobudur itu, Mas, itu kan ada banyak kerajinan gerabah itu. Ya. Dan itu desa Karanganyar kemudian dikembangkan menjadi satu Karanganyar poteri akademi. Di desa ini pengunjung lokal maupun mancanegara dapat belajar tentang bagaimana mengolah seni tanah liat menjadi karya seni yang bernilai tinggi, yang bernilai potensi ekonomi yang tinggi. Para perajin ini akan sukarela Mas mengajari. Ketika Mas Yusuf atau Mbak yang dari Mbak apa itu yang MC tadi, ketika ke sana dia akan diajari bagaimana cara buat gerabah, bagaimana cara mengolah tanah liat menjadi satu bentuk potensi yang ekonomi yang tinggi. Jadi sangat unik, landscape menurut yang bagus, ditambah kerajinan gerabah yang dimiliki oleh Desa Karanganyar. Begitu Mas. Oh, terima kasih Pak. Iya, kebetulan kemarin kita juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola Desa Wisata Karanganyar, dan filosofis dari berdirinya Desa Wisata Karanganyar sendiri adalah karena adanya relief di Candi Borobudur, yaitu tentang kegiatan kerajinan gerabah seperti itu, Pak. Iya. Iya. Mungkin saya juga mau. Oh iya, lanjut. Oke, siapa dulu ini? Kamu dulu. Saya masih mengulik soal profil Balkondes sendiri, Pak. Tadi kalau tidak salah disebutkan ada 20 desa di Kabupaten Magelang yang terdapat Balkondes, benar? Betul. Nah, saya ingin bertanya dong, Pak. Apa sih sebenarnya kriteria dari sebuah desa untuk memiliki Balkondes dari BUMN tersebut? Terima kasih. Itu dari itu dari pemilihan dari Mbak. Itu kalau nggak salah itu dari Kementerian BUMN tersebut yang menentukan kriterianya. Kalau kami terus terang
hanya penerima saja, dan itu langsung diterima oleh desa, pihak desa. Itu mungkin bisa ditanyakan ke apa itu, ke Mas Hilmi coba. Kalau yang itu coba. Oh iya. Oh iya, baik. Gimana? Mas Hilmi? Ya. Tentang itu ya, Iya, tentang kriteria desa yang menjadi mendapatkan dana hibah dari BUMN untuk membentuk Balkondes, seperti itu. seperti kami itu kan tadinya program dari BUMN itu yang pertama dulunya berdirinya Balkondes itu adalah Balkondes TBC dari Desa Borobudur. Nah, sejak adanya Balkondes di Desa Borobudur, kok kawasan sekitar Borobudur itu menjadi ramai karena adanya Balkondes. Jadi BUMN itu inisiasi dari Balkondesnya TBC, ada yang mengusulkan ke Kementerian BUMN untuk membuatkan Balkondes di 20 desa di Borobudur. Itu supaya nanti wisata di Borobudur itu tidak cuma di candinya saja, tapi di sekitar Candi Borobudur. Menurut saya begitu. Oh ya, berarti biar untuk memfokuskan wisatawan untuk tidak terlalu berwisata di kawasan candi seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Saya tambahi boleh, Mbak? Oh iya, boleh, silakan Pak. Jadi gini, betul apa yang dikatakan oleh Mas Hilmi itu, bahwa kita tidak hanya melulu pada Candi Borobudur, Mbak. Borobudur itu tanpa dipromosikan, ya toh, itu sudah banyak yang ke sana, ya toh. Karena Candi Borobudur adalah magnet yang orang akan selalu ke sana. Nah, untuk pengembangan wisata di kawasan Candi Borobudur, maka perlu dikembangkan satu bentuk Balkondes ekonomi, sehingga yang ramai tidak hanya Candi Borobudur, tapi daerah sekitar Borobudur ikut mencicipi roti daripada pariwisata tersebut, gitu, Mbak. Halo? Oh iya, baik. Iya. Jadi seperti Karanganyar sekarang rame, Balkondes Karanganyar rame, Balkondes Wonorejo rame, nah itu begitu. Saya tambahin begitu ya, Pak. Oh iya, baik. Sangat menjawab sekali. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Safira, boleh. Selanjutnya mungkin dari potensi ya, Kak. Sudah sejauh apa sih Balkondes Karanganyar mengangkat potensi yang ada di Desa Karanganyar sendiri? Oh ya, untuk Balkondes Karanganyar sendiri, sejauh mana mengangkat potensi di Desa Wisata Karanganyar sendiri, kita di sini sebagai meeting point enggak? Jadi kalau ada tamu yang datang ke Balkondes Karanganyar, nanti kita tawarkan apa saja yang ada di Desa Wisata Karanganyar. Itu seperti paket edukasi membuat gerabah yang sebagai ciri khas Desa Wisata Karanganyar. Dan potensi lain yang kita kembangkan setelah adanya Balkondes itu seperti kita memberdayakan masyarakat Karanganyar sendiri khususnya untuk ikut andil untuk seperti kita kan punya PKK. Jadi PKK itu kita ikut sertakan dalam menyuplai makanan yang ada di Balkondes Karanganyar, seperti itu. Yang kedua, selain kita mengangkat edukasi, mengangkat PKK, dan di sini yang bekerja itu dari warga asli Desa Karanganyar. Menurut saya sejak adanya Balkondes ini, masyarakat itu berlomba-lomba untuk menciptakan kreasi baru agar mereka dapat merasakan juga apa manisnya dari pariwisata yang ada di Desa Karanganyar. Itu. Oke, baik. Sebelumnya saya mau tanya dong, Pak, Mas Hilmi nih, untuk pendirian Balkondesnya itu lebih duluan mana sih antara Balkondes sama desa wisatanya?
Untuk pendirian Balkondes dengan desa wisata itu lebih dulu desa wisata, karena di desa wisata Karanganyar itu sudah dari dulu sudah ada namanya gerabah. Itu dulu sering dikunjungi oleh wisatawan asing. Oh, berarti lebih dulu berdiri desa wisatanya ya. Ya, tapi belum dikelola dengan baik. Bukan? Oh ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Hilmi nih, itu desa Karanganyar sendiri itu terkenal karena desa wisatanya atau karena Balkondesnya? Seperti itu. Kalau menurut saya, desa wisata Karanganyar itu terkenal sebelum ada Balkondes dan semakin terkenal sejak adanya Balkondes, kayak gitu. Nah, jadi ini ya saling berkaitan ya untuk mengangkat potensi desa seperti itu ya. Berarti mungkin dari adanya Balkondes sendiri cukup sukses ya Pak mengangkat potensi dari desa Karanganyar. Sampai saat ini alhamdulillah cukup sukses, karena kita kalau ada kunjungan pasti kita tawarkan ke gerabah, ke anyaman bambu, ke wayang suket atau ke UMKM yang ada di desa Karanganyar. Jadi UMKM yang ada di desa Karanganyar itu semakin berkembang. Kan Balkondes ini juga kan menghasilkan PAD ke desa. Nah, PAD itu kita berikan ke masing-masing dusun. Di Karanganyar kan ada 4 dusun. Nah, itu pembagian hasil dari Balkondes sendiri nanti untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa Karanganyar, seperti itu. Oke, baik. Oke Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau terkait kelembagaannya nih, ya, poin utama dari wawancara kita hari ini, kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan Balkondesnya itu apa aja sih selain BUMDes? Mas Hilmi mungkin bisa menjawab. Selain BUMDes, kita punya LPP dan Pokdarwis, Kak. LPP itu lembaga pemuda. Jadi apabila ada event besar di Balkondes Karanganyar sendiri, kita melibatkan dari pihak Pokdarwis dan pihak LPP, seperti itu. Jadi kita enggak cuma BUMDes saja yang berdiri, tapi lembaga-lembaga yang ada di desa kita juga ikut semacam kerjasama seperti itu. Tapi sebelumnya kalau untuk pelimpahan dana hibahnya itu lebih ke BUMDesnya ya, untuk pengelolaan keuangannya untuk Balkondesnya, daripada ke Darwis dan satu lagi kelembagaan yang LPP. Iya, sejak adanya Balkondes itu baru terbentuk BUMDes untuk mengelola uang dan semua yang ada usaha yang ada di desa. Itu kan setelah adanya Balkondes baru terbentuk BUMDes, seperti itu kayak dulu awal-awalnya. Kalau itu kan berarti ada 3 kelembagaan ya. Kalau kemarin saya dengar dari pihak Dinpar, itu sebenarnya BUMDes itu bekerja sama dengan Dispermades. Boleh tahu dong, Mas, itu bentuk kolaborasinya tuh gimana ya? Atau mungkin bimbingan atau seperti apa gitu? Kita kolaborasi dengan Dispermades itu yang pertama tentang pelatihan, peningkatan SDM yang ada di Desa Wisata Karanganyar. Yang kedua, kita disupport oleh Dispermades itu untuk media sosial agar Balkondes di Borobudur ini semakin dikenal oleh pihak luar. Dan yang paling penting itu mereka selalu menjadi seperti bapak kita. Jadi kalau kita kesulitan, nanti mereka memberi solusi ke kita juga melalui pelatihan atau peningkatan kapasitas, seperti itu. Berarti kalau pelatihan dan pendampingan itu lebih di handle dengan Dispermadesnya sendiri ya, Mas? Iya. Oke, baik. Kalau untuk Dinpar nih Pak Widodo, saya izin bertanya nih.
Kalau untuk Dinpar sendiri tuh sebenarnya apa sih Pak pandangan Balkondesnya sendiri itu terkait pendampingan ataupun promosi ataupun pengelolaan? Kalau dari pihak Dinpar sendiri, mohon maaf, di Sparpora sendiri gimana Pak? Eh, Sebenarnya memang Balkondes ini sangat unik ya, karena melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dispermades, tadi dikatakan juga oleh Mas Hilmi tadi, itu betul. Tapi di Sparpora juga melakukan pembimbingan atau melakukan diantaranya kemarin itu kita sudah melaksanakan 5 kali, Pak. 5 kali eh, 5 kali pelatihan DAK non fisik yang diselenggarakan di Hotel Atos dan Hotel Atria. Tetapi kita karena tidak semua langsung, memang mungkin hari ini Balkondes 1, hari ini Balkondes 2, 3 gitu. Jadi memang benar apa yang dikatakan Mas Hilmi bahwa Balkondes ini unik dan apa itu untuk mengembangkan warga masyarakat. Tapi intinya Mas, Mbak, intinya wisata yang melibatkan masyarakat lokal. Gitu. Jadi pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat sangat penting dengan tujuan yakni dengan aja Balkondes membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Tadi dikatakan oleh Pak Darwis juga ikut. Dan memberikan pemahaman tentang pariwisata serta meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Dengan adanya Balkondes, tentu tingkat perekonomian akan lebih meningkat. Gerabah akan lebih dikenal. Begitu. Kalau menurut saya gitu. Terima kasih. Oke, baik, berarti poinnya bahwa di Sparpora Kabupaten Bangka sendiri juga ikut andil ya Pak dalam Ikut tapi Iya. dengan pelatihan-pelatihan gitu. iya pelatihan dan pendampingan tidak hanya dari Dispermadesnya sendiri. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin akan Izin masuk Intan. Mungkin saya mau tanya lagi ke Pak Widodo ya. Dari Dinpar sendiri ya Pak, apakah kedepannya akan dilakukan mungkin kolaborasi bersama BUMDes dari beberapa desa terkait pengelolaan Balkondes ataupun pemasaran ataupun kegiatan lainnya? Tidak ya Pak? Mungkin kedepannya akan ditingkatin lagi tentang kolaborasi atau sinergi. Kemarin beberapa bulan yang lalu mungkin ada semacam ini asosiasi mungkin ya nanti akan kita dibentuk asosiasi Balkondes atau asosiasi homestay yang tergabung dalamnya. Kemudian mungkin nanti peningkat dengan pemasaran dengan medsos, bentuk medsos akan dipush, akan semakin dipertajam gitu. Begitu. Siapa? Gimana Intan? Oke, ya baik. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa mungkin Vira menambahkan? Saya ingin tanya untuk masalah pengembangan dan pengelolaan dari Balkondes Karanganyar itu bagaimana ya Pak? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak, tapi agak nggak terdengar. Pelan. Saya mencoba menjawab untuk pengembangan dan pengelolaan di sini. Untuk pengelolaan di Balkondes Karanganyar itu langsung dikelola oleh BUMDes, dan di Balkondes sendiri punya namanya SPV atau supervisor yang ada di Balkondes. Terus untuk pengembangannya sendiri, kita setiap tahun kita menyisihkan sekitar 40% untuk mengembangkan Balkondes untuk apa ya namanya, ya seperti perbaikan infrastruktur atau menambah bangunan yang ada di Balkondes sendiri. Selain itu, pengembangan kita masih disupport oleh pihak CSR kita dari BUMN, seperti itu Kak. Tambahan untuk di pengelolaan Balkondes sendiri, kita juga jadi seperti ini. Misal
homestay kita punya apa kepalanya sendiri. Seperti ketua homestay di Balkondes siapa nanti, untuk dapur kita punya sendiri, untuk aula pertemuan kita juga punya sendiri. Kita juga punya admin, kita punya SPV, jadi strukturnya itu sudah dibagi-bagi ke masing-masing unit yang ada di Balkondes seperti itu, Kak. Oke, baik. Jadi semuanya berkontribusi ya, Kak ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, mengenai antusiasme masyarakat, antusiasme wisatawan. Kalau untuk menurut Mas Hilmi sendiri, wisatawan bisa di Balkondes Karanganyar ini. Mohon maaf, Kak, bisa diulang soalnya suaranya terputus. Mungkin saya bantu ya, Tan. Oh, coba. Udah lancar belum? Boleh. Udah lancar, udah lancar sih, Mas. Udah kedengar sekarang. Silakan. Oke, suara saya terdengar. Ya, aman. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini agak nggak tertata ya, Pak. Mohon maaf karena kita temanya bincang santai ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang antusiasme wisatawan. Untuk Mas Hilmi nih, kalau menurut Mas Hilmi sendiri, bagaimana sih antusiasme wisatawannya sendiri? Apakah mereka sangat memberikan kesan yang baik atau sangat puas dengan servis yang ada di Balkondesnya sendiri seperti itu? Oke, saya jawab ya, Kak. Untuk pengalaman saya sejak saya di sini, wisatawan itu sangat puas karena pas malamnya mereka pas kedatangan kita punya welcome dance. Welcome dance itu semacam tarian asli Desa Karanganyar untuk penyambutan yang pertama. Terus nanti yang kedua, wisatawan itu bisa memilih paket seperti gala dinner atau paket hiburan seperti musik-musik gitu. Jadi mereka saat di Balkondes itu sangat puas. Terus nanti dilanjut untuk paginya kita punya trip seperti trip BW, nanti kan ke UMKM. Jadi wisatawan itu nggak jenuh cuma di Balkondes saja, tapi mereka juga berkeliling di sini. Jadi untuk memperlengkap wisata di Karanganyar itu kita bawa mereka keliling dari Balkondes itu keliling ke UMKM yang ada di sekitar Karanganyar seperti itu. Ya, oke, jadi seperti itu ya Pak ya ternyata. Jadi ya lumayan, ya bukan lumayan sih, tapi sudah cukup mengcover minat wisatawan untuk datang ke Balkondesnya sendiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin rekan Yusuf. Halo, Oh iya, Yusuf. ya, Intan, terima kasih. Bisa menambahkan pertanyaan? Mungkin saya akan kembali ke Pak Widodo lagi ya, Pak. Ya. Apakah dari Dinpar sendiri ada upaya untuk mempromosikan lah, Pak, kayak mempromosikan dari Balkondes yang terdapat di beberapa desa di Borobudur gitu? Apakah pernah ada upaya dari Dinpar sendiri untuk mempromosikan? Ya, pernah. Tadi terima kasih Mas Yusuf, pernah. Tadi saya katakan bahwa untuk tahun 2022 ini, tahun 2022 sejak kemarin. Ya, bukan kemarin. Bulan ini tahun ini berarti ya, tahun 2022 itu ada namanya kegiatan DAK non fisik. Dana alokasi khusus non fisik. Nah, dana alokasi khusus non fisik ini apa? Digunakan apa? Digunakan untuk pelatihan, workshop. Nah, Balkondes itu kemarin juga ada 1-2 yang diikutkan dalam pelatihan tersebut. Tadi sudah saya katakan, yaitu di Atria dan Hotel Artos. Nah, mungkin Karanganyar ini belum mungkin. Nah, mungkin tahun besok berikutnya. Karena tiap tahun kita alhamdulillah dapat kebagian di non fisik. Atau mungkin tahun kemarin sudah ada atau belum ya, Mas Hilmi ya? Mas Hilmi?
Ya Pak ya, Sudah pernah dapat pelatihan dari Disparpora belum? Belum. sudah Pak. Kemarin Nah, itu terakhir homestay Pak. Homestay. Iya. Itu betul itu. Itu homestay yang tahun 2022 ini sudah belum? Sudah Pak, kemarin dilaksanakan di sini Pak. Di Artos atau di mana? Di Balkondes Karanganyar selama 3 Balkon. hari. Oh ya, berarti tapi yang mengadakan Parpora. Disparpora. Iya, di Sparpora. Iya. Oh ya. Itu tapi yang diadakan non fisik kemarin di Hotel Artos dan Atria. Jadi di apa itu bagaimana pelatihan misalnya pelatihan cara ini merawat toilet. Kemana ada satu DHK itu bagaimana cara merawat toilet itu, kemudian manajemennya, bagaimana cara menata tempat tidurnya, kasurnya bagaimana yang baik, terus apa itu bednya yang baik gimana, gitu. Jadi kita selalu berkolaborasi lah dengan dinas, dengan Balkondes yang terutama akan punya homestay juga kan, gitu. Begitu Mas. Jadi kita kerjasama, kalau dari kami tentu akan selalu bekerja sama dengan membina dengan pihak Balkondes. Terima kasih Pak, sangat menarik sekali. Berarti dari Disparpora sendiri memang itu ya Pak, sinergi dengan Balkondesnya juga cukup terlihat ya Pak. Ya begitu ya. Karena memang ranah kita memang Pak, memang membantu pariwisata di Kabupaten Magelang. Balkondes itu masuk ke bagian terkecil dari pariwisata. Gitu. Keunikan suasana pedesaan untuk berbagai kegiatan budaya, kesenian, UMKM, pendidikan dan agrowisata. Itu kan nanti saling satu menyatu. Karena pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Harus bersama-sama. Sakyek saeko kapti. Tahu nggak bahasa Indonesia-nya? Apa itu? Sama-sama. Sakyek saeko kapti. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Magelangnya gitu. Sakyek saeko kapti. Begitu. Oke. Terima kasih Pak. Tapi sebenarnya saya mau bertanya lagi dong Pak tentang kelembagaan. Sebenarnya kenapa sih? Kenapa Dispermades itu menjadi bagian dari pengelolaan Balkondes? Kenapa enggak? Ya kita tahu Balkondes itu bagian dari pariwisata dari unit terkecil Disparpora. Kenapa enggak dilimpahin semuanya aja ke Disparpora seperti itu, Pak? Kalau menurut kita kan punya namanya job description sendiri, Pak. Job description sendiri. Biasanya Balkondes itu milik siapa, Pak? Balkondes itu kan milik desa tuh, Bu, Mbak. Ya, tuh. Desa itu siapa ya? Ranahnya desa itu siapa? Desa itu siapa? Surprise kan? Gimana Pak? Gitu? Iya. Dinasnya itu kan dinas pemberdayaan masyarakat desa. Nah, iya kan, jobnya kan di situ, job description-nya. Gitu tuh sih, tugas fungsinya kan di Dispermades. Tapi di situ ada kegiatan budaya kesenian, agrowisata, ekonomi desa, kemudian kegiatan budaya, kesenian, UMKM, pendidikan, agrowisata, semua itu kan masuk di pariwisata, Mbak. Iya tuh? Iya, jadi memang ada sinergitas antara pariwisata dan desa ya. Makanya saya katakan, masyarakat ya. Makanya saya katakan bahwa pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Iya, benar. Tidak bisa berdiri sendiri. Pariwisata harus saeko kapti, harus ngerengkuh semua. Ya, penegasannya pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Gimana? Sekali. Iya, penegasannya adalah pariwisata tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya. Betul. Di sana ada elemen-elemen banyak sekali, Mbak. Banyak sekali di sana. Iya, betul. Tidak hanya di banyak banget emang Mbak. Saya sampai bingung.
Iya emang Gimana? emang banyak emang kelembagaan yang berada di Balkondes itu emang banyak banget sebenarnya. Iya, iya. Oke, sebelum kita move ke pertanyaan yang berikutnya dari kelembagaan ini, saya muncul pertanyaan nih Pak. Sebenarnya pernah nggak sih ada kolaborasi antara Dispermades dengan Disperpora sendiri Terkait apa? terkait ini pengelolaan Balkondes, perkembangan Balkondes? Kolaborasi gitu Pak, pernah mengadakan suatu program dan Oh, ada. program itu apa? Ada. BUMDes itu milik siapa? BUMDes, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa itu kan milik Dispermades. Ya. Ya toh? Balkondes ranahnya pariwisata. Pariwisata Padahal ya. Balkondes itu ada di desa kan? Iya, Itu. iya di desa. Bisa ditangkap nggak? Bisa aman. Iya, tangkap. Gitu kan? Berarti kan kita Iya. kadang sering mengadakan diklat bersama. Dispermades mengutarakan tentang BUMDesnya, Badan Usaha Milik Desa. Terus kami mengadakan bagaimana mengelola Balkondes yang baik dan benar. Baik segi manajemennya atau tata kelolanya. Gitu. Oke, baik. Berarti memang intinya itu pariwisata tidak bisa berdiri sendiri kelembagaannya. Betul. Balik lagi ke prinsip itu ya, Pak ya. Prinsipnya itu. Iya. Saya kok kapti. Oh, ya. Itu bahasa apa sih, Pak sebenarnya? Waduh, orang Jawa. Jawa. Dia orang Jawa enggak? Bahasa Jawa. Jawa itu Adi Luhung. Ibu dari mana, Mbak? Oh, itu bahasa Jawa. Saya kok kapti. Oh, Selalu seperti bersama-sama. itu. Oke, baik. Oke, sangat menjawab sekali, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin sahabat Vira dan sahabat Yusuf bisa menambahkan? Oke, baik. Jadi kita sudah membicarakan tentang kolaborasi, tentang kelembagaan, pengembangan, dan pengelolaan ya Pak ya. Saya mau tanya nih Pak, pernah nggak sih ada konflik yang terjadi antara kelembagaan yang ada dalam pengelolaan Balkondes itu? Mohon maaf, Vira. Mic-nya tolong didekatkan. Agak kurang jelas. Iya, betul. Kalau sekarang sudah jelas ya? Coba. Vira agak dekat lagi mungkin. Beda ya dengan teman-temannya ya? Vira kalau ada headset, pakai headset deh. Kalau nggak ada, didekatkan aja. Biar jelas. Coba ntar dibantu. Oke. Jadi pertanyaan Vira ya, Pak. Itu pernah ada nggak sih konflik antara kelembagaan? Seperti itu ya, Vira? Iya. Iya, Vira. Konflik kelembagaan dalam pengelolaan Balkondes. Itu yang jawab Ya. Mas Mas Hilmi boleh, bisa? Ini dulu. Kasus. Nanti bisa Bapak menyebut. Oke. Balkondes sendiri kan berdiri pada tahun 2017 dan dikelola oleh BUMDes. Sedangkan dari Dispar sendiri mereka punya unit yang ada di desa itu namanya Pok Darwis ya Pak? Ya, Itu ya. apa benar? Nah, biasanya konflik yang terjadi di desa-desa sekitar Borobudur itu Pok Darwis yang sudah berjalan tidak mau membantu atau bergabung dengan BUMDes karena mereka sudah berjalan terlebih dahulu dan tidak mau berkolaborasi dengan BUMDes seperti itu. Tapi di Desa Karanganyar sendiri kita mensiasatinya orang yang dulu menjadi Pok Darwis kita jadikan pengelola BUMDes juga. Jadi hal yang sering terjadi di desa lain, di desa tetangga kita seperti itu, alhamdulillah di Desa Karanganyar ini tidak terjadi karena pengelola Pok Darwis yang dulu kita jadikan pengelola BUMDes yang sekarang. Jadi semuanya tetap bisa berkolaborasi seperti itu. Oh, jadi orangnya tetap sama seperti itu ya, Mas ya? Iya, tetap sama tapi ya beberapa ada yang sama, beberapa ada yang orang baru di BUMDes yang benar-benar tahu tentang manajemen bisnis seperti itu, Kak. Kalau boleh, Saya oh iya, tambahin boleh. boleh. Silahkan, Pak. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mas Helmi tadi, bahwa keterlibatan masyarakat tadi
Hadar Beni, Mbak. Balkondes ini dibangun dengan hati, rasa, karsa, serta dilandasi dengan filosofi nilai-nilai kehidupan. Kita rengkuh, oh Mas Yusuf kita rengkuh, Mbak siapa? Kita rengkuh, terus kemudian Mas Lutfia kita rengkuh, Mas Asa kita rengkuh. Jadi biar biar berkolaborasi untuk membangun. Makanya dikatakan harus ada rasa, karsa, cipta karsa itu harus ada. Hadar Beni. Kita jadi dilibatkan semua, keterlibatan semua itu. Merangkul ya Pak ya. Merangkul, ya, Pak, betul. ya. Keterlibatannya semua, kontribusinya semua, iya. Oke, itu untuk menghindari konflik-konflik karena banyak sekali di dunia pariwisata itu ketika antara maaf ya, bukan Karanganyar ya. Iya, silahkan. Banyak kasus ya. Misalnya ada BUMDes dengan desa wisata ya. Itu waktu pertama kali itu bagus. Ketika akan mengeluarkan satu produk pariwisata. Tetapi ketika sudah ramai booming, ini bisa pecah ini. Seperti itu. Iya, makanya betul Kak, yang dikatakan Mas Hilmi, dirangkul, betul. Rangkul semua potensi yang ada. Jadi konflik di pariwisata, di Balkondes atau di pariwisata itu akan bisa eliminir begitu. Iya, memang konflik antar masyarakat ini memang tidak bisa dipungkiri terjadi ya Pak. Karena kita juga ada salah satu mata pelajaran mengenai konflik tourism atau tourism konflik, dan memang itu biasanya terjadi di pariwisata yang berbeda seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Mas sahabat Yusuf bisa menambahkan, atau sahabat Safira? Izin masuk Intan. Mungkin dari berbagai konflik yang udah dipaparkan sama Mas Hilmi dan Pak Widodo tadi ya. Mungkin dari saya mau dengar pendapat dari Mas Hilmi. Ada nggak sih Pak? Apa sih upaya mungkin dari BUMDes atau kelembagaan desa untuk bagaimana caranya mengatasi konflik yang terjadi di ranah wisata desa itu? Mungkin terkait Balkondes ataupun desa wisata gitu Pak. Mungkin dari Mas Hilmi dulu bisa. Oh ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Widodo untuk merangkul. Intinya semua itu dilibatkan, BUMDes punya kapasitas untuk mempromosikan, untuk mengelola bisnis yang ada di desa, dan Darwis itu adalah sumber atau sumber utama dari yang dijual oleh BUMDes seperti itu Kak. Jadi kita sebagai orang Karanganyar, sebagai lembaga desa juga, kita saling membantu supaya Karanganyar itu bisa semakin berkembang dan intinya tidak iren kemiren seperti itu. Betul. Jadi kurang lebih kayak dirangkul semuanya ya Pak, agar mungkin tidak terjadi kayak ketimpangan antar kelembagaan ya Pak. Mungkin Safira bisa menambahkan atau melanjutkan pertanyaan. Gimana Safira? Iya, terdengar. Didekatkan lagi coba. Kayaknya sistemnya yang rusak deh, mungkin dari teman-teman yang lain aja. Ya, agak jelas. Oh iya. Mohon maaf Bapak Widodo sampai seperti itu ya. Ya, saya gini guys. Saya pakai laptop ini enggak. Padahal saya pakai wifi loh di rumah. Mohon maaf Bapak. Saya jelas sama Mas Yusuf jelas, Mas Hilmi jelas. Silakan. Ada lagi? Coba Intan bisa dibantu. Diulangi, Vira. Safira bisa Saya mungkin. juga nggak terdengar dengan jelas. Oh, coba Saf. Mungkin ada. Oh ya. Teman-teman aja, karena kayaknya speakernya agak trouble. Oh iya siap. Gimana, Bang? Pelan-pelan aja.
Tadi pertanyaannya gimana? Saya nggak. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaan Safira pelan-pelan biar nanti aku atau Intan bisa bantu untuk menyampaikan. Eh, saya mau tanya nih Pak, untuk kedepannya dari Disparpora itu ada nggak sih rencana untuk melakukan kolaborasi yang lebih intensif lagi dalam mengembangkan Balkondes ini? Begitu. Jelas. Mungkin maksudnya kolaborasi dengan kelembagaan lain, dengan Dispermada saja, Pak. Seperti itu. Atau mungkin hanya angan-angan Bapak saja kalau mungkin tidak pernah dirembuk dengan pihak Dinpar, seperti itu, Pak. Oh, kami yang dia ya. Ini kami kan itu ada yang lebih apa ya, lebih kompeten lagi dalam menjawab satu pertanyaan tersebut, karena kami kan juga punya pimpinan juga ya. Tapi pada prinsipnya kita itu Iya, Pak. bekerja mengacu pada Riparda, Rencana Induk Pariwisata Daerah tahun 2015. Jadi apa itu sesuai dengan Riparda itu. Tapi kami juga belum apa untuk itu belum. Tapi kesananya kelihatannya sudah ada pembicaraan untuk lebih mengintensifkan bahwa Balkondes ini akan mungkin akan lebih diintensifkan, baik itu dengan pihak-pihak tertentu, stakeholder tertentu, begitu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin? Saya izin bertanya nih, Pak. Terkait pengelolaannya di Balkondesnya sendiri untuk Disparpora nih. Pernah nggak sih ada suatu kendala dalam Disparpora sendiri untuk mengurus des? Gimana? Bisa diulang, Tan? Pelan-pelan, coba. Untuk Disparpora, apakah pernah mengalami suatu kendala dalam pengelolaan Balkondes? Seperti itu, Pak. Jelas? Oh, mungkin saya bantu ya, Pak, untuk menyampaikan. Mungkin dari Disparpora sendiri pernah ada nggak sih kayak hambatan atau kesulitan dalam mungkin menjalankan kolaborasi mengenai peningkatan pengelolaan Balkondes bersama BUMDes atau kelembagaan yang lainnya, Pak? Mungkin seperti itu ya, Intan? Selama ini kok belum ada hambatan itu. Terbukti kelihatannya nggak ada masalah itu, belum ada itu kelihatannya. Begitu. Ini lancar-lancar aja ya, Pak? Lancar, kalau menurut kami lancar. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk Disparporanya sendiri, Pak, ada? Iya. Kalau kami kok Ada, bukan. Kalau dari Disparporanya sendiri dalam pengelolaan Balkondes. Kalau pengelolaan kami tidak masuk ke dalam ranah itu. Oh, seperti itu. Iya. Itu ranahnya Mas Hilmi dan kawan-kawan. Iya. Saya makanya nggak bisa jawab ini. Iya. Intan. Aduh. Kalau ranah kami itu memasarkan, membina, begitu. Kalau mengelola kan pada Mas Hilmi. Kata Mas Hilmi ya. Iya, Pak, mohon maaf. Ya. Mas Hilmi, jawab Mas Hilmi. Iya, terus kalau pengelolaan Balkondes itu harus lewat Pak, mohon maaf. bukan dari Disparpora. Bukan. Iya. Tapi saya punya harapan untuk Disparpora, Pak. Punya harapan. Seperti kita kan punya homestay, Pak. Homestay nanti kita kalau bisa dari Disparpora itu memfasilitasi Balkondes yang ada di Borobudur itu semacam OTE itu, Pak. OTE. Jadi kita bisa kerjasama dengan Booking.com, dengan tiket.com itu lewat Disparpora yang memfasilitasi kita seperti itu, Pak. Kalau bisa harapan kami. Gini Mas, saya jawab kalau ini ranah
pembinaan, dalam rangka pembinaan itu biasanya kan kita ada namanya marketing digital, Pak. Pelatihan marketing digital. Kita besok mungkin kalau ada pelatihan mungkin bisa diikutkan Mas Ilmi Makatan. Oke Pak, baik. Itu harapan dari kita sih Pak untuk Oke. Parpora agar kita itu disupport untuk hal yang itu, untuk pemasaran homestay. Iya. Saling memberi ini ya, masukan. Kalau untuk masukan dan harapan. Kalau untuk di Parpora sendiri nih Pak, apa sih Pak masukan untuk BUMDes ya? Umpan balik lah Pak. Umpan balik untuk Mas Hilmi nih. BUMDes atau Balkondes? Kalau BUMDes itu ranah, kalau BUMDes itu ranahnya Dispermades. Ya, Bang. Dispermades. Penjenengan tanyanya Balkondes atau BUMDes? Balkondes. Balkondes saja Pak yang ada kaitannya. Karena harusnya ada sama Dispermades, Mbak. Iya Pak, kita tuh kemarin udah ada Dispermades, Dinas Pariwisata, baru ke Mas Hilmi juga itu. Iya Pak, karena kita tidak mendapatkan waktu tambahan untuk melaksanakan tugas. Apa-apa. Bapak tahu kan gimana? Yang penting sudah cepat lulus itu aja. Iya, aja. yang penting kerjain Saya tugas, bantu Pak. makanya. Gimana katanya? Masukan, kalau Bapak ada masukan nggak Pak untuk Balkondesnya sendiri? Seperti itu. Kalau kami ya di Dinas Pariwisata ada yang namanya Balkondes itu bisa jalan, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan itu kan harus bersinergi seperti yang saya tadi katakan berulang kali, sinergitas antara BUMDes dan Balkondes itu harus dijaga, satu. Yang kedua, kalau menurut saya, karena perkembangan pariwisata itu ada namanya atraksi wisata, Mbak. Atraksi wisata di Karanganyar apa? Pembuatan gabah. Ya toh? Kemudian aksesibilitas pariwisata tersebut di Desa Karanganyar apa? Kemudian perkuat infrastruktur. Dan kemudian akomodasi itu kalau ingin Balkondes itu maju begitu. Berarti intinya diperbaiki lebih ke 3A-nya ya Pak, ya, Iya. atraksi, aksesibilitas, Dan amenitas, 4A. Iya. Ada akomodasi juga ya seperti itu. Iya. Oke, iya Pak. Menuju Itu gini, karena Pak. itu Jadi gini, misalnya untuk menuju ke dari Balkondes Karanganyar ke Lipoh itu kan, Karanganyar itu kan, itu gimana caranya? Pakai dokar atau itu kan bagus juga loh kan bagus itu. Kalau menurut saya gitu. Jadi orang kan cari keunikan, unik. Kalau pakai mobil kan kelihatan nggak begitu. berarti itu terkait aksesibilitasnya sendiri ya Pak. Iya. Oke. Kalau menurut saya gitu. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan? Oke, cukup. Sahabat Yusuf, cukup. Ya, cukup mungkin. Udah Sahabat jam Vira, 5. cukup. Oke, Pak, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Pak sudah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk membantu luas negara. Terima kasih Bapak Widodo dan Mas Hilmi sekali lagi. Sip. Semoga forum kita kali ini bisa bermanfaat untuk pariwisata di Manggil yang kedepannya, Pak. Iya. Amin. Amin. Iya, semua wawancara kita juga bisa menjadi PR untuk perkembangan Balkondesnya juga ya Pak ya. Oke, baik. Ya. Sahabat Yusuf bisa ditutup. Gimana, Tan? Bisa ditutup. Oh ya. Oke. Selaku putra daerah sendiri. Gimana tutup? Gimana? Kamu aja Tan, nggak apa-apa. Biar Ya, kamu kan
anak Karanganyar asli. Wah, ini Ayo, kadang-kadang coba. ya. Iya. Iya, makanya Kan- alasan kan kita ke kantor mengambil. saya minta-minta itu. Tolong ya Pak ya, tolong ya Pak. Gampang ya, penting ben lulus. Tak bilang gini Mbak Salsa. Jangan Iya, dapat gimana, dengan Pak? seperti saya 6 tahun baru lulus S1. Wah, Bapak di mana itu, Pak? Rahasia saya. Apakah Bapak juga pariwisata juga, Pak? Saya dulu dari komunikasi. Oh, komunikasi. Saya sekolah kedinasan MMTC Yogyakarta. Oh. Cari yang gratis-gratisan saya. Oh, iya. Saya juga dulu mau ambil komunikasi tapi ditolak, Pak. Iya, saya Nggak kakak apa-apa. dinas. Ya, sadar. Oke. Ya, mungkin cukup sampai di sini forum kita kali ini ya. Terima kasih untuk waktunya buat Mbak Widodo dari Disparpora, dan juga terima kasih waktunya untuk Mas Hilmi dari BUMDes Desa Karanganyar. Apabila ada kesalahan perkataan atau penyampaian dari saya dan teman-teman dan rekan saya mungkin ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan besar harapan kami semoga harapan-harapan dari Bapak Widodo dan Pak Hilmi untuk pariwisata ke depannya di lingkup Kabupaten Magelang mungkin ya khususnya Pak, atau di desa-desa di area Candi Borobudur bisa terrealisasi dan bisa semakin maju mungkin. Amin. Ya, gitu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Salam. Wah.